Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Koka Genda. Jadi pada hari ini kita sedang berada di kebun sawit ya teman-teman. Jadi kebetulan hari ini kita sedang panen. Dan teman-teman, dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa tips yang berdasarkan pengalaman saya, supaya hasil pemupukan teman-teman itu maksimal ya teman-teman. Jadi kita langsung saja. Yang pertama, teman-teman harus menyiangi kebun kelapa sawit teman-teman semua. Jadi kebun kelapa sawit itu harus disiangi terlebih dahulu supaya supaya kompetisi bagi tanaman untuk mendapatkan unsur hara dari pupuk yang kita berikan itu lebih banyak ke sawitnya. Jadi sawitnya akan menyerap lebih banyak dibandingkan gulma yang ada ya teman-teman. Nah, selain itu juga kita harus menyianginya itu tidak hanya pas saat sebelum kita mupuk ya teman-teman, tapi usahakan jangan sampai kebun kelapa sawit itu terpenuhi oleh gulma-gulma yang mengganggu tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, teman-teman juga harus memilih pupuk yang tepat. Nah, jadi ada beberapa pupuk, kita harus memilih pupuk yang tepat dengan tanaman kelapa sawit yang kita punya ya teman-teman. Misalnya tanaman kelapa sawit teman-teman ingin meningkatkan hasil produksi. Jadi pupuk apa kira-kira yang dapat menghasilkan buah yang baik atau akan memberikan hasil panen yang meningkat ya teman-teman. Jadi ada beberapa pupuk untuk teman-teman bisa gunakan dalam budidaya kelapa sawit untuk meningkatkan hasil panen, yaitu pupuk. Salah satunya teman-teman harus memberikan KCL ya teman-teman, atau biasa dalam merek dagang itu ada MOP juga. Jadi teman-teman harus memberikan KCL karena pada masa produksi sawit itu sangat membutuhkan KCL. Nah, jadi itu dia, teman-teman harus melihat kira-kira kebutuhan tanaman kelapa sawit teman-teman itu apa. Misalnya kira-kira batangnya kecil, berarti teman-teman harus berikan urea dan juga fosfat ya teman-teman. Nah, jadi itu dia, teman-teman harus melihat kebutuhan kelapa sawit teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan cuaca ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa pupuk yang dapat hilang, maksudnya hilang itu terjadi kehilangan di kebun ketika teman-teman memberikan pupuk tersebut dalam cuaca yang tidak pas. Misalnya teman-teman memberikan pupuk pada masa musim kemarau teman-teman, tapi dengan cara ditabur, tentunya itu biasanya akan mengakibatkan pupuk itu menguap teman-teman. Jadi pupuk yang teman-teman berikan itu hilang karena penguapan. Nah, jadi yang bagusnya jika terjadi hujan dan tanahnya masih lembab ya teman-teman, tanah tempat tanaman kebun teman-teman masih lembab, nah itu sangat bagus sekali teman-teman berikan pupuk di pagi hari. Nah, jadi ketika terjadi hujan dia juga akan meresap ke dalam. Tentunya daerah yang tidak ada aliran air permukaan ya teman-teman, maksudnya aliran permukaannya itu rendah teman-teman, jadi tidak terbawa arus ketika hujan. Nah, itu dia yang ketiga. Lalu yang keempat, teman-teman juga harus perhatikan bagaimana cara penaburannya. Jadi pupuk itu ditabur merata teman-teman, jangan sampai terjadi penumpukan pada satu tempat tertentu, karena memang akar kelapa sawit yang teman-teman punya itu dia sudah menyebar jauh ya teman-teman. Paling tidak dia udah di ujung daun ini teman-teman. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman tabur secara merata, atau ada juga yang teman-teman berikan dengan sistem dengan sistem bucket biasa orang bilang. Jadi kita buat lubang gitu. Nah, nanti teman-teman masukkan pupuknya, tentunya jangan satu lubang aja di sekeliling tanaman kelapa sawit teman-teman. Tentunya itu dilakukan jika memang aliran permukaan air ketika terjadi hujan itu sangat deras teman-teman. Jadi ketika terjadi hujan, pupuk teman-teman tidak lari kemana-mana. Nah, itu dia yang keempat ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja berdasarkan pengalaman saya tentang memberikan pupuk. Oh iya, ada lagi satu, yang kelima teman-teman. Jadi teman-teman harus memberikan pupuk itu, perhatikan pupuknya. Jangan sampai pupuk itu pupuk yang udah dipalsukan. Pastikan teman-teman lihat juga ada namanya itu tabel, bukan tabel, tapi kandungan pupuk yang teman-teman berikan. Misalnya MPK ada apa aja di situ. Jangan sampai kita tidak melihat hal tersebut, karena saya juga pernah memberikan pupuk yang tidak jelas teman-teman, dan memang hampir tidak ada efek sama sekali karena pupuk tersebut kemungkinan sudah dipalsukan atau memang pupuknya pupuk palsu ya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat ini baru saja kita pupuk sekitar 6 bulan lalu.
atau mungkin ya sekitar 6 bulan lalu. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya juga ada videonya. Kita memberikan Ponska. Ini Ponska yang subsidi ya teman-teman. Tentunya Ponska subsidi itu tidak terlalu, bagaimana kandungannya, tidak terlalu tinggi gitu kandungannya teman-teman, tapi lumayan berefek. Coba teman-teman lihat ini, buahnya sudah keluar ya, dan lumayan bagus. Itu juga sudah keluar ya. Dan memang kemarin sempat terjadi masa trek juga di sawit kita ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mau saya bagikan. Teman-teman jangan lupa subscribe, bantu juga kami buat kembangin channel ini. Dan jika ini bermanfaat silahkan like. Dan jika teman-teman punya tips lain, teman-teman bisa bagikan di kolom komentar. Dan disclaimernya, ini adalah apa yang saya alami gitu. Jadi semua yang saya bilang itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ya, ini dia hasil panen kita. Buahnya lumayan ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi lumayan teman-teman. Teman bisa lihat, ini buahnya hasil pemupukan menggunakan Ponska. Itu yang di atas kita belum sempat siangi, jadi memang setelah pemupukan kemarin kita tidak siangi lagi. Dan memang gulmanya masih sangat banyak ya teman-teman. Ya itu aja. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, bantu kami buat kembangin channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye, salam tandan berduri.